Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel 1001 Ragam Dongeng, kita lanjutkan ke cerita berikutnya ya. Cerita ini adalah cerita rakyat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi cerita ini berasal dari Jawa Timur, tetapi cerita ini terjadi di Jawa Tengah. Pada penasaran gak sahabat semua ceritanya? Nah, cerita ini adalah tentang Kembang Wijaya Kusuma, teman-teman. Ya, pada zaman Kerajaan Kediri diperintah oleh Prabu Aji Pamoso, ada seorang resi yang sangat sakti. Beliau sangat terkenal sakti, namanya Resi Kano. Kabar kesaktian sang resi sampai kepada Prabu Aji Pamoso. Sang Prabu tidak senang dengan kesaktian Resi Kano ini, teman-teman. Beliau khawatir jika ada orang yang melampaui kesaktiannya akan membuat wibawanya turun di mata rakyat Kediri. Lalu dicari cara untuk mengusir resi tersebut dari wilayah Kediri atau membuat resi itu tidak ada lagi di sana. Sebelum pengusiran dilaksanakan oleh raja, sang resi sudah mendengar, teman-teman. Secara diam-diam Resi Kano meninggalkan kerajaan Kediri. Berita kepergian Resi Kano didengar oleh Prabu Aji Pamoso. Nah, sang Prabu semakin tidak senang hati. Lalu sang Prabu menyuruh para pengawal yang sakti untuk menemaninya memburu Resi Kano. Perjalanan Resi Kano sampai di pantai selatan Pulau Jawa dekat daerah Cilacap. Resi Kano mencari tempat yang sunyi dan tidak mudah ditempuh manusia untuk bertapa. Beliau memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa akan nasib dirinya yang diburu-buru oleh Prabu Aji Pamoso. Tidak lama Prabu Aji Pamoso dan pengawalnya yang gigih sampai di tempat Resi Kano itu, teman-teman. Resi Kano akhirnya dapat ditemukan di tempat persembunyiannya. Sewaktu Resi Kano sedang bersemedi, kemudian Prabu Aji Pamoso melenyapkan Resi Kano. Anehnya, sang raga resi juga lenyap dari pandangan mata ternyata. Bersama lenyapnya raga sang resi, terdengar suara gemuruh dan angin ribut yang sangat menakutkan. Prabu Aji Pamoso berusaha mengatasi ketakutannya dengan mantra-mantra saktinya. Setelah suara gemuruh reda, muncullah seekor ular naga raksasa. Ular itu mendesis-desis seolah-olah akan memangsa Prabu Aji Pamoso. Karena kehebatan dan kedahsyatan ular itu, maka ombak di pantai Cilacap semakin tinggi dan menakutkan. Melihat ular yang mengerikan itu, akhirnya Prabu Aji Pamoso segera melepaskan anak panah saktinya, dan panah sakti itu ternyata tepat mengenai ular itu dan matilah ular raksasa itu. Bersama dengan matinya ular, tiba-tiba dari arah timur muncul seorang putri yang cantik jelita. Putri itu memanggil-manggil Prabu Aji Pamoso. "Wahai sang raja, berkat jasamu aku telah kembali menjadi manusia biasa. Namaku Dewi Wasowati. Sebagai balas jasaku akan kupersembahkan kepadamu sebuah cangkok kembang Wijaya Kusuma. Bunga ini tidak akan Paduka dapatkan dalam alam biasa. Siapa yang bisa memiliki cangkok Wijaya Kusuma ini, dia akan menurunkan raja-raja yang berkuasa di Pulau Jawa." Mendengar keterangan Dewi Wasowati, Prabu Aji Pamoso sangat gembira. Dengan kesaktiannya, Prabu Aji Pamoso mengayuh dayung untuk menemui Dewi Wasowati yang berada di sebuah pulau kecil. Ketika Dewi Wasowati menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, ia berkata, "Hendaknya sang Prabu menjadi saksi pegunungan karang ini saya beri nama Nusa Kambangan. Aku menyerahkan kembang Wijaya Kusuma di atas pulau karang ini." Nah, setelah menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, Dewi Wasowati lenyap dari pandangan mata sang Prabu. Kemudian sang Prabu segera kembali ke perahu kecil untuk kembali ke pantai Cilacap. Karena gugup dan kurang berhati-hati, cangkok Wijaya Kusuma yang digenggamnya pun jatuh di tengah samudra. Dia sadar setelah sampai di pantai, sang Prabu pun menyesali nasibnya. Tidak berhasil membawa kembang cangkok Wijaya Kusuma ke kerajaan Kediri. Demikian teman-teman cerita tentang cangkok Wijaya Kusuma. Cerita ini adalah cerita rakyat dari Jawa Timur, dari Kediri. Namun cerita ini juga berhubungan dengan rakyat dari Jawa Tengah di Cilacap. Bisa juga ya cerita ini tentang nama asal-usul Nusa Kambangan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini, teman-teman. Kita berjumpa lagi di cerita berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.